sekarang kita akan masuk ke video yang kedua, yaitu tipe data. JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe data primitif dan tipe objektif. Berikut ini ada daftar tipe data yang termasuk dalam tipe data primitif. Yang pertama, number, yaitu tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. Yang kedua, string, yaitu tipe ini menyatakan nilai berupa teks atau kumpulan dari karakter. Dan yang ketiga, boolean, tipe ini menyatakan nilai logika, yaitu true atau false. Berikutnya, indefinite, itu tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai keadaan variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah indefinite. Yang kelima adalah null. Null ini tipe menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa key sensitif, sehingga null tidak sama dengan null. Null dalam arti huruf kecil tidak sama dengan huruf null besar. Dalam MS Creative terdapat satu tipe data baru yang ditambah dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe data primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data lain yang termasuk dalam tipe data primitif di atas dikategorikan sebagai tipe data objektif yang akan dibahas secara terpisah dalam modul-modul yang lain. Wrapper untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe pembungkus tersebut adalah number yang mana huruf N ditulis dengan huruf kapital, string huruf S ditulis dengan huruf kapital, dan boolean huruf B ditulis dengan huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus ini digunakan untuk melakukan bilangan teks dan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Perhatikan contoh berikut ini. Ini ditulis for A sama dengan 9, jadi koma, break space, tipe primitif, tipe koma for AB sama dengan ini nomor kurung sesuai dengan jadi koma backslash objek pada kode di layar A merupakan non objek yang bertipe number, tipe primitif. Sedangkan B merupakan referensi yang menunjukkan ke objek dari tipe number atau dalam kurung tipe objek. Objek adalah suatu entitas yang dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode. Sebagai contoh untuk referensi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode string dari objek bersangkutan. Contohnya sebagai berikut. Yaitu di sini kita pakai P titik to string. Kita pakai tab agar lebih cepat. Hal yang membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dan variabel A, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif metode. Deklarasi menggunakan tipe primitif metode, contohnya di sini kita buat ini lagi A. Kita menggunakan A titik toString kita pakai tanda tab, cepat juga.
Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonfirmasikan a tipe number menjadi objek temporer yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil setelah memanggil metode selesai. Objek temporer akan dibuang kembali ke dalam memori komputer. Berikutnya adalah tipe number. Beberapa dari bahasa program lain, JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut, misalnya 123 dan 123,456, akan dinyatakan dalam satu tipe yang sama seperti number dalam bahasa programan lainnya. Pada umumnya, nilai 123 dinyatakan dengan tipe int, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Di dalam JavaScript ini, bilangan bulat dapat ditulis dengan format adesimal atau basis 10 bit biner, basis 2 oktal, basis 8 hexadesimal, basis 6. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan. Nilai dalam format biner ditulis dengan awalan 0b. Nilai dari format oktal ditulis dengan awalan 0. Dan nilai dalam format hexadesimal ditulis dengan awalan 0x. Contoh cara penulisan sebagai berikut. Dan berikutnya, kita masuk di terminal. Kita akan menjalankan, kita buat dalam terminal dengan toString, kita enter. Setelah itu kita buat var desimal var desimal sama dengan 22 ke 5 titik koma. Setelah itu kita var biner sama dengan 00 berarti 0b 1 titik koma var oktal sama dengan 0,34 di koma. Itu kita buat var hexadesimal sama dengan 0 kali dengan p ini koma kita enter, kita pakai backslash untuk bilangan real kita enter. Setelah itu kita var a sama dengan 134 lalu 123,456 itu di koma. Setelah itu kita buat var b sulit nih. Var b sama dengan 1.2 3 koma itu kita. Nilai yang diisikan ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen yang artinya 1, 2,
10,3 dikali dengan 10 pangkat 3. Begini adalah contoh penggunaan tipe number. Yang pertama kita buat file. Pertama kita akan buat tipe file baru. File baru dengan nama number.js. Number.js. Sudah kita save. Kita tulis script seperti ini. Yang pertama kita ketik var. Kita jalankan. Oke. Number masukkan jari-jari lingkarannya, buat di sini 10,2. Kita enter. Maka hasil seperti ini diperhatikan di akses terlinting sinkron untuk membaca inputan dari keyboard. Kemudian mendeklarasikan konstanta TI dengan nilai 3,14 sekian. Kemudian kita mendeklarasikan variabel luas dan keliling kita bisa sebenarnya bisa gabung dalam satu baris. Kemudian kita menangkap nilai yang diinputkan di keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real. Jadi kita passing ke float dan telah seperti hasil yang sini. Berikutnya adalah tipe string. Tipe string adalah teks atau kumpulan karakter dalam JavaScript. String dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan ketik tunggal, 2 menggunakan ketik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda titik. Tanda tik. Coba contoh kode berikut menunjukkan pembuatan string menggunakan 3 cara. Di atas kita buat sebuah file baru. Kemudian kita jalankan node string titik.js. Kemudian di sini seperti ini, string yang dibuat menggunakan tanda bertip merupakan fitur baru dalam ACMA script dan digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses pengambilan nilai variabel dari dalam string dan JavaScript. Interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda dolar buka kurung kurawa atau tanda dolar buka kurung kurawa. Itu var A sama dengan 8, koma B sama dengan 9, koma C sama dengan A tambah B, A tambah B. Nah, kita tutup kolom bawah, kita enter. Di sini kita tulis console function.
Setelah itu kita enter. Dan hasilnya sudah ada di sini, yaitu 17. Variabel di atas akan menghasilkan 8 ditambah 9 sama dengan 17. Maka dengan menggunakan interpolasi variabel kode di atas dapat disederhanakan menjadi seperti berikut ini, yaitu kita akan membuat sederhanakan dengan konsol. Kita buat konsol lagi, titik log. Setelah itu kita dalam kurung setelah itu kita tanda string, kita tutup kurung dan kita enter. Dan di sini hasilnya kembali. Kode lengkapnya menunjukkan proses interpolasi variabel di sebuah file baru dengan nama interpolasi. Berikutnya kita akan membuat file baru lagi dengan kita Ctrl S saja di sini. Tadi ada kesalahan sedikit dan kita akan mengetik ulang tentang interpolasi sedikit. Ini kita akan membuat dengan cepat-cepat. Buat dengan adanya Node.js, Node titik kita jalankan dengan Node interpolasi dan seperti ini. Boolean. Tipe Boolean variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar dan false atau salah. Berikut contohnya. Buat Node ketemu sama dengan file ini nilai invert dan while dalam kurung tanda seru kita buat ketemu sama dengan true. Nah, itu kita tutup kurung perawat dan setelah itu kita enter dan jawabannya true. Berikutnya adalah mengenal array dalam JavaScript. Kenapa mengenal array dalam JavaScript? Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data kelompok lebih dari satu nilai dalam bahasa JavaScript. Ada yang dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan asosiatif. Array berindeks dibuat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawak. Perhatikan program berikut ini. Ini kita buat black slash array
berindeks. Berindeks var A sama dengan tutup 10, mengakses elemen menggunakan konsol titik log ukuran kita enter dan hasilnya ada 30. Array asosiatif saya enter. Kita menggunakan akses dengan kata kunci var b move dan kita enter. Mari kita buat bentuk seperti ini. Kita enter. Sudah itu kita pakai ini akses elemen menggunakan konsol titik log move to kurung dari data frame yang menggunakan data frame. Setelah itu kita tutup kurung. Setelah tutup kurung kita enter dan panggilannya mau merah. Dan sini saya akan coba panggilkan Kupang konsol titik log dalam kurung C B ini kurung bawah kita pakai backslash log backslash tutup kurung bawah dalam kurung dan kita enter panggil alur. Ini adalah hasilnya. Variabel bertipe array dikategorikan sebagai tipe objek, lebih tepatnya objek dari tipe array. Untuk membuktikan, Anda dapat menulis kode berikut ke dalam terminal RPL. Berikut kita buat terminal lagi, CLS. Kita enter, CLS, kita enter. Kita buat dengan var A sama dengan dalam kurung 10, 20, 30, 40, 50. Seperti itu kita tutup kurung. Setelah itu kita enter dan hasilnya undefined. Dan setelah itu kita akan tipe tab. Setelah itu kita koma backslash tipe of untuk mengetahui tipe data. Fungsi dari tipe ini adalah mengetahui tipe data, dan kita enter saja untuk objek.
inter self array, tulis inter sorry star self the self array. The self array ini untuk mengetahui apakah tipe data pada var adalah array atau tidak, yaitu ya atau false atau true atau false. Dan sekarang kita akan enter dan hasilnya.